Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bujan Saidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada hari ini tepatnya tanggal 2 Juni tahun 2022, kita Koran Jateng Post ini tepat berusia 10 tahun ya. Hari ulang tahun yang ke-10. Nah, pada kesempatan HUT ini channel YouTube Jateng Post ini, channelnya Koran Jateng Post ini sengaja untuk membedah tentang dapur perusahaan kita. Dapur koran ini isinya apa saja sih gitu. Divisinya apa saja, tugasnya apa saja. Nah, ini perlu kita bedah satu persatu. Mau kita kabarkan kepada pemirsa minimal untuk tambahan wawasan dan semoga bermanfaat. Nah, pada kesempatan ini kita mengundang Mbak Yeti Trisusanti. Selamat siang Mbak Yeti. Iya. Sehat Mbak Yeti? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat ya. Semangat terus. Sudah tidak ada pandemi ya? Sudah, aman. Oke, semangat dan mudah-mudahan pandemi yang berlalu ini membuka lembaran baru, kegiatan ekonomi menjadi bergeliat lagi ya. Betul. Oke. Dan Mbak Yeti Trisusanti ini sengaja kita undang di redaksi Jateng Post TV karena beliau adalah seorang manajer keuangan Jateng Post ya. Jadi sebagai pemimpin keuangan di Jateng Post ini, Mbak Yeti inilah sebetulnya nyawanya dari perusahaan Jateng Post itu gitu ya. Karena kalau tidak ada Mbak Yeti mungkin keuangannya amburadul gitu perusahaan itu ya. Jadi itu gambaran umum Mbak Yeti. Tapi sebetulnya Mbak Yeti, tugas seorang keuangan di perusahaan itu apa Mbak Yeti? Bisa dijelasin Mbak Yeti? Ya, sebelum kita bicara tugas kan kita harus paham dulu bahwa ketika orang itu memutuskan memilih ketika masuk di keuangan, itu harus dipahami bahwa bahwa dia akan menjadi istilahnya kalau di badan itu jantung. Ya. Nah, jantungnya badan, jantungnya perusahaan. Ketika jantung itu masih berdegup terus, ya berarti perusahaan itu masih jalan. Masih hidup. Masih hidup. Ya artinya kan karena jalan. jantungnya masih. Nah, terus yang kedua, bahwa secara psikologis pemahaman menjadi orang keuangan pasti gak disenangi, dibenci karyawan lain ya, pasti ini tuh. Nah, segala macam cara pasti itu akan larinya ke keuangan. Orang yang ada apa-apa tentang perusahaan itu masih orang keuangan yang ditentang pertama kali, yang dilawan, yang istilahnya dirasani, yang dipisui itu mesti orang keuangan. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi hal dua itu dulu yang harus dipikirkan dalam hal ketika kita mau berkecimpung di keuangan. Hal-hal lain itu kan tugas yang sudah familiar lah. Seharusnya. Artinya kan kalau di dalam keuangan itu sistemnya dia mengendalikan keuangan berdasarkan pemasukan, pengeluaran. Nah, dia akan mengelola. Nah, seperti itu. Itu saya kira hal yang lumrah dan yang hampir semua orang pasti bisa. Banyak orang pandai seperti begitu. Tinggal dia ada pemasukan, mengelola, sudah. Tapi itu kan tersedia. Artinya, orang keuangan pada dasarnya itu kan disediakan uang. Nah, ini kelolanan. Gampang itu. Nah, itu gampang. Sambil merem itu. Semua orang bisa dan bahkan pintar-pintar kalau dalam hal ini. Apalagi untuk mencatat begini dengan aturan itu saya kira sangat pandai. Banyak yang pandai begitu. Oke. Tetapi yang perlu dipahami di sini itu bukan sekedar itu keuangan bahwa mencatat keluar masuk, mengendalikan uang itu bukan cuma di situ saja. Nah, kita bicara tentang pandemi. Dalam kondisi pandemi seperti ini, siapa perusahaan mana yang tidak kolab? Semuanya ya. Hampir semuanya dengan kondisi begini. Nah, bagaimana seperti begitu kita bisa bertahan? Artinya tidak usah muluk-muluk berkembang lah, hanya survive saja. Nah, bagaimana caranya survive di situ? Nah, disitulah keuangan harus benar-benar menjalankan. Karena mungkin kalau pemahaman hanya menerima, aku ono duitnya sakmene, dan cara sakmene. Nah, itu gampang. Hanya mencatat duitnya uang, ada, ya. duitnya ada. Tapi sekarang bagaimana ketika pandemi ini perusahaan sudah kesulitan uang, cash flow-nya juga sudah susah, sumber pendapatannya juga semakin kecil dan banyak semuanya alasan pandemi semuanya dialihkan untuk pandemi. Nah, sementara kita kan tetap harus hidup. Harus survive. Nah, disitulah seorang keuangan harus berperan. Dalam artian begini, yaitu tadi, kalau memang ada kebijakan yang memang tidak perlu,
Nah, ya sudah, Iya. jangan dilakukan, tapi dengan resiko pasti akan ketemu dengan pihak misalkan dengan karyawan yang ini banyak gaji naik ini. Nah, tapi kan bagaimana dengan kondisi seperti ini? Betul. Nah, seperti itu. Itu yang memainkan naik turunnya, terus perlu tidak. Nah, memang tidak semudah, apalagi ujiannya itu saat pandemi. Betul. Kemudian orang keuangan itu harus selalu ada data. Karena orang keuangan kan pasti berbicara angka. Nah, yang tahu detail, tahu dalamnya perusahaan itu adalah orang keuangan. Dia akan melihat, loh kok begini ya? Ini pendapatannya seperti ini. Misalkan di apa ya istilahnya? Ketika dibandingkan dengan ini begini, kok kenal ini berarti ada peluang. Nah, seperti begitu, ngotak-ngatik ini peluang. Dalam kondisi begini ini kita bisa ngerem ini. Nah, memunculkan peluang bagaimana mendapatkan uang dengan kondisi pandemi begini itu ada. Kalau dengan bicara dengan orang kan pasti ada data. Betul. Ini begini, misalkan begini, display, misalkan di iklan, display ataupun advertorial atau apa itu kan sudah hampir semuanya dalam kondisi pandemi itu kan nyun sewu udah 0 kalau diangkakan begitu, pada mundur karena ya kondisi alasan pandemi begitu. Nah, kita bagaimana menyiasati ya dari angka-angka, tapi kan kita harus tetap hidup. Nah, kita kalau memaksakan orang iklan, iki duitnya orang duit, omsetnya entek kan kita pasti akan teriak ke orang iklan, ataupun ke koran. Jadi sumber pendapatan di koran itu kan ada dua. Yang pertama dari koran karena mengacu kepada istilahnya clue-nya perusahaan bahwa itu adalah penerbitan. Media, dan kita ini adalah penerbitan, bukan percetakan. Yang itu kadang-kadang rancu antara ya orang-orang melihat bahwa percetakan penerbitan itu juga percetakan, sehingga apapun permasalahan di percetakan ya urusan penerbitan, padahal itu beda. Sementara Jateng Pos ini kan penerbitan. Nah, penerbitan itu hanya boleh berhubungan dengan penerbitannya, artinya koran. Nah, hanya koran ini saja. Di luar itu kita bukan penerbit, bukan clue kita, bukan clue-nya ya. Nah, kalau ini koran kan berarti dari pendapatan koran. Satu, jualan dodolan koran. Terus yang kedua dari iklan. Nah, dari iklan, kalau koran kan secara fisik sudah jelas, orang-orang kan sudah paham bahwa kelas sekian, laku sekian, laba sekian. Betul, artinya kan secara fisik ini kan ada. Jual di ini, jual beli ini, terus ya sudah, itu artinya pendapatan korannya. Nah, kemudian yang kedua kan pendapatan iklan. Pendapatan iklan ya display yang semuanya terpasang di iklan di halamannya koran. Nah, itu yang utama itu karena kita penerbitan. Terus ada lagi sebenarnya tambahannya event. Pendapatan event yang sebenarnya ini tidak menjadi utama, hanya istilahnya tambahan saja, tambahan untuk pendapatan eventnya itu. Nah, seperti begitu. Misalkan begini, kalau kita wah ini angka fix-nya setiap bulan itu butuh sekian. Lah kok pendapatannya berkurang? Paling kan kita juga pendapatan berteriak. Iklan dan koran kok kurang. Ya harus juga melirik peluang event gitu ya. Sementara kita kan mesti bengok. Iklan atau orang koran atau orang iklan, iki pendapatannya kok cuma sekian. Nah, caramu bagaimana? Artinya kan kita orang keuangan kan berteriak. Itu pendapatannya berkurang. Tolong orang iklan, orang koran. Tetapi kan dalam kondisi pandemi kita berteriak apapun kan tetap nggak bisa. Betul. Nah itulah, jadi pemahaman bahwa orang keuangan ini bukan cuma sekedar berteriak saja, tapi kasihlah solusi ya. Kalau semuanya misalkan kita ke orang iklan teriak, iklanmu bagaimana, kemarin dulu dapat sekian, sekarang kok nol sekian. Lah saya misalkan orang iklan jawab, itu kan kondisi pandemi begini, semuanya jawabnya dananya dialihkan untuk pandemi. Lah, kita kan mau teriak apapun kan nggak bisa, marah apapun juga nggak bisa. Itulah makanya kita pemahamannya bukan sekedar angka yang berkutat dengan keluar masuk, dengan perpajakan, dengan hal-hal lain, tapi kita harus bisa memberikan solusi karena data itu ada di kita. Betul. Data itu ada di kita. Yang tahu
jantungnya itu besok bagaimana, seminggu bagaimana itu orang keuangan kan. Ya, dan ini tren apa? Sekarang nih semuanya lari ke pandemi. Semuanya lari, tidak ada istilahnya pertemuan apapun, semuanya dilakukan secara daring, dilakukan secara Zoom Meet dan semuanya lah. Berarti kan tidak ada lagi istilahnya orang bertatap muka atau apa. Nah, kita kan juga harus berpikir apa ya yang kira-kira bisa memunculkan omset tapi dengan kondisi seperti itu. Yang ada kita sikapi lah dari basic orang keuangan lah ya. Nah. Oke Mbak Yeti, itu tugas seorang keuangan tidak sekedar mencatat ya. Ini mungkin kebanyakan orang keuangan itu taunya orang keuangan itu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tapi ternyata kalau udah dunia kerja yang beneran tidak sebatas itu. Seorang keuangan harus punya kemampuan untuk bagaimana sih membaca kondisi nasib perusahaan kan, lalu dikomunikasikan kepada tim untuk mencari solusi, intinya kan begitu. Oke, selebihnya itu orang keuangan kan tidak boleh hanya sekedar manut pimpinan, Mbak ya. Ya, betul. Jadi pimpinan pengen begini, keuangan melayani. Pimpinan pengen begini, keuangan melayani. Kan tidak itu. Nah, gimana seharusnya? Itu yang jarang juga saya temukan. Kadang kita ada pengennya di zona nyaman. Ya. Di zona nyaman ya. Orang keuangan pengen nyaman melayani terus ya. Nah, di zona nyaman itu posisinya ya sudah rutinitas, kemudian disuruh A ya A, disuruh B ya B. Nah, padahal dalam sehari-harinya itu wah banyak hal. Misalkan begini, pimpinan itu minta A. Nah, sementara kita tahu bahwa ini tuh nggak bisa sekedar A, ini nanti efeknya ke A, B, C, D, E. Ya. Nah, itulah kita mesti, ya istilahnya kalau di saya selalu bilang ke teman, saya ini tidak pengen eker-ekeran, tidak pengen apa-apa, tetapi menjelaskan bahwa dari A ini akan B, C, D, E sampai dampaknya E, ke sini loh. Ya, dan itu kita saya harus berusaha menjelaskan. Nah, masalah paham atau tidak yang kadang itu yang bikin ramenya di situ. Pasti adalah perbedaan pendapat, bahkan konflik ya. Konflik itu sudah. Tetapi kan konflik itu bukan konflik pribadi, tapi konflik pekerjaan. Harus dihadapi dan diselesaikan kan, intinya begitu. Nah, jadi keuangan itu paling penting nih. Kalau maaf ya, saya orang yang kenal Mbak Yeti di keuangan sudah agak lama. Jadi kalau urusan keuangan saya baru menemukan orang keuangan yang sangat ketat dan tidak bisa ditekuk itu ya Mbak Yeti ini. Jadi Mbak Yeti itu benar-benar menjalankan porsinya sebagai seorang keuangan untuk mengamankan perusahaan ya, bukan orang, bukan pimpinan ya. Jadi perusahaan nomor satu. Jadi pimpinan nggak bisa misalnya, Mbak saya pengen begini, saya pengen begitu, itu kalau Mbak Yeti nggak bisa. Dan seharusnya orang keuangan seperti itu ya, tidak nurut saja gitu. Betul. Karena yang tahu kondisi keuangan beliau, kondisi jeroannya keuangan perusahaan beliau, maka semuanya sedapatnya juga minta pendapat orang keuangan gitu, tidak sekedar. Oke, itu dua hal ya. Hal yang lain Mbak Yeti, tugas keuangan kan juga membuat laporan ya. Membuat laporan keuangan perusahaan atau wajah perusahaan itu ya di keuangan ya. Ada yang mungkin mingguan, triwulanan gitu atau tahunan gitu. Itu laporan keuangannya itu isinya apa aja Mbak Yeti? Ya, yang pasti kan kita banyak hal yang harus kita laporkan. Nah, karena kan kita bukan cuma perusahaan di intern perusahaan saja, tapi kan di luar juga kita harus laporan ke negara lah paling tidak. Terutama kan, itu ya. Nah, negara ini kan juga harus dilapori. Ke pajak ya. Ya betul. Lah apapun kan ke intern dan ke perpajakan. Kalau itu kan memang sudah menjadi rutin. Jadi laporan semuanya lah, omsetmu berapa, pengeluaran berapa, labamu berapa. Nah, itu sudah menjadi rutin. Harus wajib bayar pajak berapa ya. Nah, itu kan makanya jangan pemahaman mungkin karyawan yang lain enak duduk gitu kan. Enak duduk di depan komputer sudah. Padahal kalau kita misalkan dalam kesehariannya ketika melihat iki laporanku bukan cuma untuk intern, tapi kan ada pihak yang harus kita hadapi juga. Ya, harus kita berikan laporan omsetmu. Jadi, kalau teman-teman misalkan dapat iklan atau apa, selalu kita tanyakan, ini pajaknya bagaimana? Mereka yang bayar atau kita yang bayar? Karena bukan sekedar pasang bar, tayang
selesai. Tapi kan habis ini kita kan laporan pajak. Nah, berhadapan dengan pajak juga. Selain pajak juga ke intern ke kan. intern juga ya. Nah, intern itu kan berarti ke manajemen, ke pemilik semuanya lah, pemegang saham dan semuanya itu juga harus kita berikan laporan. Nah, itu sudah menjadi rutin. Kalau masalah per bulan ya pasti bulanan, tahunan itu sudah menjadi rutinitas. Kebutuhan rutinitas ya itu. Ya, yang perlu ditambah itu kan bukan intern saja tapi juga ke pihak ekstern. ekstern. Betul. Jadi teman-teman, orang keuangan juga harus bisa membuat laporan keuangan standar ya. Perusahaan dimanapun saya kira karena namanya laporan keuangan itu standar, di situ akan ditampilkan wajah kita mulai dari ya parameter pendapatan, laba, piutang, kemudian utang ya, terus bayar pajak, trennya naik apa turun perusahaan itu, kemudian perusahaan itu termasuk perusahaan yang irit atau boros kan, semuanya ada wajahnya di situ ya. Jadi sekelas pimpinan sekalipun nggak bisa semaunya sendiri karena di situ bisa direkod dengan wajah keuangan gitulah itulah. Oke, yang terakhir saja Mbak Yeti, selain ngurusi keuangan, Mbak Yeti ini kan di sini ngurusi event nih Mbak Yeti ya. Sedikit saja cerita tentang event yang sudah kita garap dan saat ini menggarap event apa? Nah, kalau masalah event ini kan, waduh banyak sekali. Panjang, apalagi ya. ketika berbicara sebelum pandemi. Jadi kalau orang Semarang itu ketika kita ngobrol dengan orang Semarang, yang kita itu loh waktu pertama kali Lawang Sewu. Nah, kita yang bikin acaranya itu, mesti begitu. Terus kemudian Simpang 5. Simpang 5 yang Warak Mendok. Nah, itu kan hampir semuanya datang. Nah, itu juga loh, itu kita yang bikin. Itu terus jadi lomba tumpeng, terus panjat pinang, musik ya. Itu tidak terhitung musik ya. Musik itu wah ini yang Kotaku Hijau ya. Nah, itu belum, artinya itu masih di level Semarang. Jadi kalau misalkan generasi yang ngobrol, oh ya saya pertama kali Lawang Sewu itu begitu dibuka yang itu, ya kita yang bikin acaranya itu, nek ketemu saya ya ada di situ. Nah, seperti begitu yang menghidupkan Lawang Sewu, terus kemudian Simpang 5, terus kemudian ya memang pada waktu itu banyak perusahaan yang kita gabung. Sponsor masih muda ya, terutama rokok ya. Belum ada lagi aturan yang CSR misalkan harus sekian persen itu belum begitu berjalan. Nah, kita benar-benar artinya berevent itu sama-sama diuntungkan. Jadi dari kita juga diuntungkan, dari pihak sponsor ya. Wah, luar biasa. Mereka sangat dapat value yang banyak lah ya, promosinya dapat ya. Nah, semuanya dikenal lah publik akhirnya. Nah, itu banyak hal yang sudah kita lakukan di Semarang, Jawa Tengah maupun nasional ya. Nah, akhirnya naik lagi, begitu Semarang naik peringkatnya, kemudian ke nasional. Pernah bikin event nasional Kotaku Hijau ya, itu yang dengan Sampurna Hijau waktu itu ya. Sampurna Hijau juga, seluruh Jawa masih di Jawa. Nah, itu luar biasa ya. Keliling, terus kemudian bukan cuma Semarang sebenarnya. Di Wonosobo, orang Wonosobo misalkan ditanyakan tentang event besar ya. Saya lah masuk ke Wonosobo itu, wah kita yang bikin. Terus ya bukan cuma di Wonosobo saja sih, cuma di Solo juga, kemudian Jogja, Kota di Pekalongan, di mana-mana lah ya. Ya, kita pokoknya kalau event tidak terhitung dan sudah besar-besar ya. Betul, dan begitu ada peluang aja, ya sudah kita tangkap. Peluang, ya sudah semuanya serba bisa. Jadi sebetulnya kita orang koran teman-teman, tetapi di lain tugas rutinitas di koran nih kita membuat event dan kira-kira mulai tahun 2006 ya, waktu itu ketika rokok masih boleh sponsor itu kita menjagoi event dimulai Semarang sampai Jawa Tengah sampai nasional, bermacam-macam bentuk event. Tapi memang semakin kesini regulasi rokok semakin ketat sehingga tidak bisa sponsor, sehingga akhirnya juga kita berkegiatan dengan skala yang lebih kecil dengan klien-klien di luar rokok ya sampai hari ini. Termasuk di masa pandemi ini kita ada event yang terus berlangsung itu apa Mbak Yeti? Ya kan dengan kondisi sebenarnya sebelum pandemi juga kita sudah bikin lanjut sampai rutin, sekarang ya pelatihan penulisan artikel guru untuk guru ya, untuk sebenarnya bukan untuk guru saja. Semuanya ya, semuanya dalam artian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Memang fokus kita ini kan guru, karena dari tulisan artikel di koran itu ketika untuk gurunya itu bisa dipakai untuk menambahkan angka kredit mereka sehingga berpeluang untuk bisa naik pangkat golongan dengan tambahan poin golongan. Nah, itu tadi menjadi poin itu tadi. Itu guru-guru sebenarnya bukan cuma guru-guru, ada juga dari BPS atau dinas terkait dalam artian dia
yang perlu publikasi, misalkan Dinas Pertanian, boleh dia juga perkebunan, itu banyak yang ikut kita juga. Nah, selain dari BPS karena dia perlu juga men-sharekan hasil surveinya mereka atau bagaimana lah, itu mereka tetap butuh. Nah, kalau guru sudah pasti, dan guru itu tidak terikat jenjangnya, baik guru swasta, negeri, dari PAUD sampai TK, sampai SD, SMP, SMA, bahkan yang dosen pun juga bergabung dengan kita. Oke, Mbak Yeti ingin ngobrol panjang tentang dunia keuangan dan event, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih atas hadirnya di studio Jateng Post TV untuk ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tentang keuangan dan event itu bermanfaat buat pemirsa semuanya, menambah wawasan teman-teman. Teman-teman, demikian apa yang kita bahas dengan Mbak Yeti Tri Susanti. Beliau adalah manajer keuangan Koran Jateng Post di Semarang. Saya Bejan, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.